Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Sistem Informasi Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten Buton Selatan. Jadi, ketika Anda mengklik ikon aplikasi JIS SIJJ Busel Buton Selatan 2017, maka yang pertama kali muncul adalah tampilan login seperti ini. Di mana di sini kita diminta untuk mengisikan username dan password yang telah terdaftar dalam aplikasi ini. Ya, di sini kita contohkan user yang sudah terdaftar adalah admin. Kemudian passwordnya juga adalah admin. Kemudian kita tekan enter atau klik tombol login. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan interface Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Buton Selatan. Kalau Anda perhatikan di bagian atas ini ada menu bar, ada menu file, kemudian ada user, ada manajemen user, kemudian ada logout, kemudian ada buat data spasial. Kita bisa membuat data spasial jalan dan jembatan, kemudian data atribut. Kita juga bisa menampilkan data atribut ruas jalan yang ada di Kabupaten Buton Selatan dan juga data atribut jembatan. Kemudian ada tampilan peta untuk tampilan legenda untuk menampilkan dan menyembunyikan legenda. Kemudian ada cetak peta dan ada about. Nah, di bagian bawah ini ada toolbar. Jika Anda sudah familiar dengan aplikasi GIS seperti ArcGIS, kemudian QuantumGIS, maka tentunya sudah tidak asing lagi dengan ikon-ikon seperti ini. Ada tambah data, ada hapus data. Untuk tambah data ini, data yang ditambahkan adalah data berupa peta. Nanti yang masuk ke dalam bentuk layar-layar di bawah ini. Ada misalnya peta kemiringan lereng, kemudian penggunaan lahan, penutup lahan, pola ruang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada daftar tampilan, maksudnya di sini ada daftar. Jadi kita bisa menyimpan layout tampilan yang kita inginkan, kemudian kita nanti akan bisa kita tampilkan lagi tampilan tersebut tanpa harus menyeting lagi dari awal. Ini fungsinya sama sebenarnya dengan bookmark pada browser. Jadi misalnya kita sudah zoom in seperti ini, kemudian kita ingin menyimpan tampilan jaringan jalan yang ada di Kecamatan Kadatua. Jadi kita tinggal save tampilan layoutnya, kemudian nanti akan tersimpan ke dalam daftar tampilan ini. Jadi sewaktu-waktu Anda ingin membuka lagi, tinggal pilih nanti di sini, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, kemudian di sini ada menu kursor default, kemudian ada pen untuk menggeser peta di sini. Kemudian di sini ada zoom in untuk memperbesar tampilan peta, zoom in seperti ini. Kemudian zoom out untuk memperkecil tampilan peta. Kemudian ada zoom full untuk menampilkan tampilan peta untuk memperbesar keseluruhan seperti tampilan awal. Kemudian di sini ada select, kemudian unselect. Berikutnya di sini ada tombol informasi untuk menampilkan informasi ruas jalan maupun jembatan. Nah, cara untuk menampilkan ruas jalan adalah yang pertama kita seleksi dulu layar yang ingin kita tampilkan datanya, apakah itu jembatan atau jalan. Misalnya di sini kita ingin menampilkan informasi data ruas jalan, maka kita seleksi dulu layar jalannya seperti ini yang ada di legenda. Kemudian kita zoom in misalnya seperti ini ya. Kita klik tombol informasi sampai berubah ikonnya seperti ini, kemudian kita seleksi ruas jalan yang ingin ditampilkan datanya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menampilkan informasi ruas jalan. Jadi ketika kita menampilkan informasi ruas jalan, jika Anda perhatikan di bawah itu ada ikon, di sini ada ikon
ada tombol, maksudnya ada tombol edit dan tombol close. Jadi ketika kita menampilkan informasinya, itu bisa jika Anda ingin mengedit, tinggal klik tombol edit di sini, maka kita bisa langsung mengedit data ruas jalan. Apakah itu kita tambah fotonya, nah, misalnya kita update fotonya di sini, contohkan ini tik 1, tik 2, kita update. Setelah diupdate kita close, coba kita buka lagi, kita klik di sini. Nah, ini fotonya sudah masuk. Nah, informasinya juga ini bisa kita edit, misalnya lebar jalan 8 meter, kemudian koordinat titik awal seperti ini, di akhir seperti ini, satu jalan misalnya jalan desa, seperti ini. Untuk total panjang jalan itu tidak bisa diinputkan secara manual, jadi nanti dihitung secara otomatis ketika Anda mengisikan panjang jalan untuk tipe permukaan aspal, rabat, perkerasan, dan tanah. Nah, misalnya ini aspal, kita hitung misalnya 23 meter, rabatnya 15 meter, perkerasannya 9 meter misal. Kemudian kita update, oke. Kita coba buka lagi, maka di sini total panjang jalannya sudah dihitung 47 meter. Baik, ini adalah untuk menampilkan informasi. Kalau ingin menampilkan informasi jembatan juga sama, kita tinggal misal kita zoom in dulu di sini. Nah, kita pilih jembatan, klik tombol informasi, sampai yang kedua, seleksi, maka akan muncul di sini informasi data jembatan. Nah, ini form info data jembatan. Nah, berikutnya adalah di sini ada tombol digitasi. Jadi digitasi ini posisinya defaultnya dalam keadaan nonaktif. Dia tombol ini berfungsi untuk membuat data jalan baru dan jembatan baru. Jadi ketika ini sudah diklik buat data spasial jalan baru dan tombol mulai, maka ini baru aktif. Jika posisinya tidak dalam keadaan posisi membuat jalan baru atau jembatan baru, maka posisinya dia nonaktif. Kemudian ini adalah ikon untuk menampilkan data peta. Jadi ketika ini petanya sudah terhapus, misalnya kita salah klik di sini remove layer, maka untuk mengembalikan layar seperti awal seperti ini, kita klik tombol tampilkan data. Berikutnya di sampingnya ada navigasi kecamatan, kemudian di sini ada ruas jalan, kemudian ada skala. Jadi ketika kita pilih di sini kecamatan, maka dia akan zoom in atau akan fokus ke kecamatan yang dimaksud yang kita pilih, misalnya Kadatua seperti ini. Dia akan masuk ke kecamatan Kadatua, akan terseleksi. Kemudian di sini akan menampilkan seluruh ruas jalan yang ada di kecamatan Kadatua. Misal kita pilih salah satu di sini, Jalan Marawali 4. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan Jalan Marawali 4. Kemudian skalanya 1:600. Nah, kemudian di bagian ini di bagian kiri ini ada legenda. Legenda tadi berisi layar-layar yang digunakan dalam aplikasi ini. Secara default ada 4 layar yang digunakan, ada jembatan, jalan, kecamatan, dan provinsi. Jadi ketika kita butuh tambahan data layar baru, maka kita klik tombol tambah data. Kemudian di sini sebelah kanannya ada map view atau tampilan peta, atau map frame juga. Yang di sini kita bisa lihat tampilan peta Kabupaten Buton Selatan. Kemudian paling bawah adalah status bar. Ini ada informasi proses. Kemudian ada koordinat X dan Y ditampilkan dalam koordinat UTM. Kemudian status level loginnya sebagai administrator atau user biasa.
Baik, kita masuk coba untuk menu yang pertama. Di sini ada manajemen user. Kita klik di sini menu manajemen user, kemudian manajemen user. Maka di sini akan muncul form daftar user yang berhak untuk mengakses aplikasi ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan user baru, kemudian mengupdate atau mengedit data user yang telah ada, kemudian kita bisa menghapus data user. Nah, misalnya di sini kita menambahkan user baru, kita klik tombol user baru. Kemudian kita isikan ID usernya misalnya 05, namanya misalnya Andi di sini. Kemudian username-nya adalah user, password-nya juga user, teleponnya ini misalnya. Kemudian kita tentukan levelnya apakah administrator atau user biasa. Nanti di sini perbedaannya adalah kalau dia administrator maka dia mempunyai hak akses full terhadap aplikasi ini. Sedangkan jika dia sebagai user biasa, maka dia mempunyai hak saja untuk menampilkan informasi atau melihat informasi dan tidak memiliki hak untuk menambah data, mengedit data maupun menghapus data. Ya, kita contohkan di sini misalnya sebagai administrator, kita klik tombol simpan. Maka di sini sudah masuk data user baru ke dalam database sistem informasi aplikasi jalan dan jembatan. Nah, kemudian kita bisa edit data user yang ingin kita edit datanya, tinggal kita seleksi saja. Kemudian di sini username-nya kita rubah misalnya user 123, passwordnya juga user 123. Kemudian klik tombol simpan. Maka di sini sudah berubah nama username-nya user 123 dan password 123. Begitu juga jika ingin menghapus data, tinggal kita seleksi user yang ingin dihapus datanya, klik tombol hapus. Yes, oke. Nah, itu tadi adalah contoh untuk manajemen user. Berikutnya adalah kita contohkan untuk membuat data spasial jalan dan jembatan. Di sini kita mulai untuk jalan, kita pilih menu buat data spasial, kemudian jalan baru dan klik tombol mulai. Nah, di sini kalau Anda perhatikan tombol digitasi itu berubah menjadi aktif, kemudian kursor itu berubah menjadi cross seperti ini atau tanda plus. Nah, ini kita bisa zoom in dulu misalnya sini. Misal di sini aja. Nah, kemudian kita bisa tambahkan data ruas jalan baru misalnya di sini. Kita klik ya, klik tombol digitasi sampai kursornya berubah seperti ini. Klik kiri satu kali seperti ini sampai di sini kita klik kiri terus klik kanan. Jadi klik kanan untuk jika sudah selesai digitasi, kemudian akan muncul tampilan form data pengisian untuk tambah ruas jalan baru. Misal nama ruasnya di sini adalah Jalan Baru Batauga, Kecamatan Batauga misalnya. Kemudian kita isikan koordinat awalnya seperti ini, LS formatnya LS 05 dan BT 180 Bujur Timur, LS Lintang Selatan, BT Bujur Timur, begitu juga dengan koordinat titik akhir. Satu jalannya misalnya jalan desa dan lokal, kemudian lebar jalan misalnya 8. Panjang jalan juga sama, ini tidak bisa diinput secara manual, harus nanti dia akan dihitung secara otomatis. Dari ini misalnya ini jalan aspalnya ada 8 meter, lebarnya 2-3 meter. Kemudian kita tambahkan fotonya, misal ini di titik awal, di titik akhirnya ini. Nah, jika sudah, kita klik tombol simpan. Ini jalan baru sudah terbentuk, kemudian kita klik tombol selesai. Kita coba cek, lihat informasinya, kita seleksi dulu layar jalan, ini tombol informasi. Nah, ini sudah masuk, panjangnya sudah dihitung. Kita cek, ini ada fotonya sudah masuk. Oke. Jadi untuk memperbesar dan memperkecil
tampilan peta, kita juga bisa menggunakan scroll yang ada di mouse. Jadi selain menggunakan tombol zoom in dan zoom out ini, kita bisa menggunakan scroll yang ada di mouse. Bisa kita putar-putar scrollnya, kemudian dia akan membesar dan mengecil. Berikutnya adalah data, misalnya kita tambah data jembatan, juga sama seperti menambahkan data jalan. Misal kita tambah data jembatan di masih di Kecamatan Kadatua. Nah, misal di sini kita klik buat data spasial jembatan, kemudian mulai. Dan jika sudah posisinya seperti ini, sudah cross, kita tinggal klik di sini, klik kiri satu kali, kemudian dia akan muncul form input data jembatan baru. Nah, kita isikan nomor jembatannya berapa, misalnya 98. Nama jembatan, misalnya jembatan pendidikan Lawel. Kemudian titik ST-nya berapa, Kecamatan Batauga. Ruas jalannya adalah pendidikan Lawela, kita isikan di sini. Oke, kemudian koordinat jembatannya berapa, X-nya, Y-nya, lebar, tinggi dari muka air, kemudian kondisi bangunan. Di sini lebarnya 5 meter, panjangnya 10 meter, tinggi muka air misalnya 6 meter. Kondisi bangunan atas, tipenya apa, misalnya ini BBC, lantainya kondisinya baik, misalnya trotoar sedang, ini sedang, ini baik. Bangunan bawah juga berapa, fondasinya sedang, ini baik, sedang. Kemudian kita bisa menambahkan juga foto jembatan. Ini contoh saja, kita masukkan ini gambar foto jembatan. Kemudian kita klik tombol simpan. Yang sudah, kita klik tombol selesai. Kemudian kita pilih, kita ingin menampilkan informasinya, kita pilih di layar dulu, layar jembatan. Ini tombol informasi seperti ini. Kemudian kita select link. Nah, di sini sudah muncul informasi layar jembatan. Ini adalah fotonya. Jika ingin mengedit data, kita tinggal klik tombol edit data. Misalnya di sini adalah kita tambahkan, nah, kita edit misalnya ini tinggi dari muka air adalah 7 meter, update. Oke, maka kita cek lagi, ini sudah 7 meter. Oke, itu tadi kita sudah coba untuk membuat data jembatan, jalan baru dan jembatan. Kita zoom in, zoom dulu. Nah, berikutnya adalah kita menampilkan informasi data atribut jalan dan atribut jembatan. Jadi kita klik di sini menu data atribut, kemudian kita pilih data ruas jalan. Kan di sini akan muncul data atribut ruas jalan yang ada di Kabupaten Buton Selatan. Ya, di sini ada menu edit data, kemudian show on map, kemudian filter selection dan clear selection. Kemudian ada menu pencarian berdasarkan nama ruas jalan, kemudian ada filter berdasarkan kecamatan. Misal di sini kalau kita ingin mengedit data yang ini ada di data atribut, tinggal kita pilih dulu data yang ingin diedit. Misalnya ini, kita klik tombol edit data, maka akan muncul di sini form editnya. Misalnya di sini kita lebarnya kita rubah menjadi 8 meter, kita update, maka di sini berubah menjadi 8 meter. Nah, misalnya di sini juga kita rubah panjang jalannya misalnya 8, kemudian 11, ini 14 misalnya. Kemudian di sini kita status jalannya jalan desa juga. Kemudian terus kita update.
Nah, Anda perhatikan di sini. Coba kita close dulu. Edit data kita tampilkan lagi. Nah, di sini total panjangnya sudah berubah menjadi 33 meter. Ini tampilan form data atribut jalan. Ini bisa kita geser ke kanan untuk menampilkan informasi dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian kita cek di peta posisinya di mana. Misalnya seperti ini. Kita klik tombol show on map, maka dia akan menampilkan posisi ruas jalannya di peta. Kita bisa clear selection di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan pencarian berdasarkan nama ruas jalan. Misalnya kita coba mencari ruas jalan kita dengan nama misalnya idola. Kita masukkan di sini kata kuncinya misalnya idola. Nah, ini maka muncul ruas jalan idola. Nah, ini kita bisa juga edit datanya, atau kita juga show on map. Jadi di sini show on map jalan idola. Atau kita bisa filter berdasarkan kecamatan. Misalnya di sini kecamatan Kadatua. Nah, maka yang nampil di sini di dalam data atribut adalah hanya kecamatan Kadatua. Ruas jalan yang ada di kecamatan Kadatua. Oke, seperti itu untuk form atribut data jalan. Nah, berikutnya di sini ada atribut data jembatan. Juga sama seperti tadi dengan data ruas jalan. Jika ingin mengedit data, tinggal kita seleksi dulu, kita pilih di data jembatan yang ingin diedit, klik tombol edit data. Ya sudah, kita update datanya. Oke. Berikutnya kita bisa juga tampilkan show on map seperti ini. Nah, show on map seperti ini, atau nama jembatan, atau kita filter berdasarkan kecamatan. Oke, berikutnya ada tampilan legenda di sini. Seperti ini, oke. Cetak peta. Kita klik cetak peta. Seperti ini, kemudian 75% misalnya. Perbesar. Kita klik. Nah, bisa di sini kita buat dulu di sini kotaknya. Nah, kemudian kita buat kotak lagi seperti ini untuk layout. Kemudian di sini kita masukkan judul peta. Misalnya di sini ada insert text. Kita masukkan di sini adalah peta jaringan jalan dan jembatan Kabupaten Buton Selatan. Fontnya kita rubah 12 bold. Oke. Kita pilih di sini ke center. Geser. Kita bisa taruh di sini atau di atas. Jadi ini untuk layout ini menyesuaikan. Misalnya di sini menyesuaikan saja seperti ini. Kemudian kita bisa insert di sini, ada insert navigasi apa namanya, not row. Kemudian ada di sini insert legenda. Misalnya seperti ini legendanya. Kemudian kita bisa menambahkan, ini adalah skala bar. Dan lain-lain. Jadi ini nanti untuk layout bisa kita
layout dengan desain kita sendiri. Kemudian jika sudah selesai, kita klik tombol print. Berikutnya tadi sudah di sini ada navigasi juga. Navigasi di sebelah legenda itu ada di sini pencarian. Nah, navigasi di sini sama seperti yang ini, cuman bentuknya di sini adalah list box. Misal kita pilih kecamatan Batoga, hingga kita pilih salah satu nama ruas jalannya, maka dia akan otomatis zoom ke ruas jalan yang dipilih seperti ini. Nah, kemudian ini kita contohkan juga untuk menyimpan tadi tampilan. Misalnya kita zoom kecamatan Padatua seperti ini, kita zoom. Nah, kemudian kita ingin menyimpan tampilan layoutnya, save as di sini, kita isikan di sini misalnya jaringan jalan kecamatan Padatua. Oke. Maka di sini di daftar tampilan akan masuk di sini jaringan jalan kecamatan Padatua. Jadi kalau kita open, maka dia tampilannya langsung muncul seperti ini. Baik, itu cukup sekian tutorial penggunaan aplikasi sistem informasi jaringan jalan dan jembatan untuk Kabupaten Buton Selatan. Ini aplikasi ini tentunya masih banyak yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu, kami minta saran dan masukannya untuk pengembangan aplikasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.